Selamat pagi semua. Frater, para suster, bapak mama, saudara-saudari yang terkasih, sama jam 1-2 refleksi untuk kita pada kesempatan ini. Sebagaimana yang tadi saya katakan dalam pengangkat tadi, kita tiba pada minggu keberapa? Kita tiba pada minggu keempat Prapaskah. Dan minggu keempat Prapaskah itu disebut sebagai minggu sukacita, minggu gembira. Pertanyaannya, kenapa disebut sebagai minggu sukacita? Kenapa disebut sebagai minggu gembira atau minggu sukacita? Disebut sebagai minggu sukacita karena pertobatan yang dilakukan bukan dilihat lagi sebagai sebuah beban, tetapi sebagai kesempatan untuk mengalami kasih Tuhan yang penuh. Tobat bukan lagi sebagai sebuah beban, tetapi sebagai sebuah kesempatan untuk mengalami kasih Tuhan yang penuh. Orang yang menerima dan mengalami kasih Tuhan pasti merasakan sukacita yang luar biasa dalam hidup. Ini pokok refleksi kita di sini. Orang yang menerima dan mengalami kasih Tuhan pasti merasakan sukacita yang luar biasa dalam hidup. Atau kita bisa katakan lebih sederhana, kenapa kita bersukacita? Kita bisa katakan secara lebih sederhana bahwa seperti ini, kita ini sebenarnya adalah orang-orang buangan. Kita ini sebenarnya adalah orang-orang hukuman. Tetapi ternyata Tuhan terlalu baik untuk kita. Kita tidak dihukum, tetapi justru kita diampuni. Inilah alasan kenapa kita harus bersukacita. Bukan bersukacita di atas dosa-dosa kita, bukan seperti itu. Tetapi bersukacita karena meskipun kita orang berdosa, tetapi Tuhan tidak memperhitungkan semuanya itu. Kita semestinya diberikan hukuman, tetapi justru kita diberikan pengampunan. Dan bapak mama, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita seharusnya diberikan hukuman, tetapi justru diberikan pengampunan atau diberikan maaf, berarti kita ini sangat dikasih. Sama seperti dalam kehidupan kita tiap hari. Seseorang ketika dia buat salah dan semestinya dia dihukum, tetapi justru dia diberikan pengampunan atau diberikan maaf, betapa bersukacitanya orang itu. Ketika misalnya saya bersalah kepada seseorang, semestinya saya diberikan hukuman, tetapi justru dia memaafkan saya. Ada sukacita yang luar biasa dalam hidup saya. Jadi bapak mama, saudara-saudara yang terkasih, perjumpaan dengan Tuhan sebenarnya adalah perjumpaan yang menggembirakan, perjumpaan yang membahagiakan. Kenapa? Karena di dalam perjumpaan itu orang diangkat dan dilepaskan dari beban-beban. Dilepaskan dari beban. Sehingga bapak mama, saudara-saudara yang terkasih, ketika orang ketiadaan waktu untuk Tuhan, ketika orang tidak punya waktu untuk Tuhan, dia seharusnya merasa susah. Kalau perjumpaan dengan Tuhan itu adalah perjumpaan yang menggembirakan, karena di situ orang dilepaskan dari beban-bebannya, maka ketika orang tidak punya waktu untuk Tuhan, orang ketiadaan waktu untuk Tuhan, semestinya dia merasa susah. Semestinya dia merasa sedih karena ada yang kurang dalam hidup. Tentang perjumpaan dengan Tuhan yang membawa sukacita ini dapat kita lihat dalam kisah tentang orang buta dalam bacaan ini tadi. Kita mendengarkan bersama kisah orang buta dalam bacaan ini tadi. Ketika dia datang kepada Yesus, orang buta tadi, ketika dia datang kepada Yesus, dia datang sebagai orang yang buta. Tetapi ketika dia pulang, dia kembali sebagai orang yang bisa melihat. Apakah ini tidak menggembirakan? Ketika dia datang kepada Yesus, dia datang sebagai orang yang berjalan di dalam kegelapan. Tetapi ketika dia kembali,
dia pulang sebagai orang yang bisa menikmati cahaya. Sebelum berjumpa dengan Tuhan, sebelum berjumpa dengan Yesus, dia hanya bisa tahu satu warna, yaitu gelap, hitam. Ketika kita menjadi orang buta, semuanya itu hitam, semuanya gelap. Tetapi setelah berjumpa dengan Tuhan, dia bisa menikmati cahaya, bisa melihat warna-warni karena cahaya yang bisa dilihat. Jadi saudara-saudari yang terkasih, bagi orang buta ini, Tuhan terlalu baik untuk diri. Dia yang sebelumnya dikucilkan karena dianggap sebagai orang berdosa, karena dia sejak lahir dia sudah menjadi buta dan dianggap sebagai orang berdosa. Tetapi justru dia mendapatkan kasih Tuhan. Maka bagi orang buta ini, Tuhan itu terlalu baik untuk dirinya. Sehingga ketika orang-orang Farisi mengatakan bahwa Yesus adalah orang yang berdosa karena menyembuhkan dia pada hari Sabat, apa yang dikatakan oleh orang buta yang telah sembuh ini? Apa yang dikatakan dalam versi bacaan Injil yang panjang, tadi saya mengambil bacaan yang singkat. Orang buta itu mengatakan seperti ini, ketika orang Farisi memberikan cap kepada Yesus sebagai orang berdosa, orang buta itu yang telah sembuh itu dia katakan begini, apakah orang itu berdosa atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu adalah saya sebelumnya orang buta, tetapi sekarang saya bisa melihat. Itu jawaban orang buta yang telah sembuh itu kepada orang-orang Farisi yang memberikan cap orang berdosa kepada Yesus. Dia katakan, saya ulang sekali lagi, apakah orang itu berdosa atau tidak, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah sebelumnya saya orang buta, tetapi sekarang saya bisa melihat. Karena itu, ketika Yesus bertanya, apakah engkau percaya? Dia menjawab, saya percaya. Lalu apa? Dia sujud menyembah. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih, dari uraian tentang orang buta yang berjumpa dengan Yesus ini, kita bisa mendapatkan beberapa pesan sederhana untuk kita. Ketika Yesus menyembuhkan orang buta itu mau menunjukkan kepada kita, Tuhan adalah cahaya yang membawa kita keluar dari kegelapan dosa menuju cahaya keselamatan. Orang berdosa yang ditunjukkan lewat orang buta yang berjumpa dengan Yesus dalam bacaan Injil tadi, sebelumnya dia hidup dalam kegelapan dosa. Tetapi setelah berjumpa dengan Tuhan, setelah berjumpa dengan Yesus, dia berjalan menuju cahaya keselamatan. Perjumpaan dengan Tuhan adalah perjumpaan yang menggembirakan, perjumpaan yang membebaskan. Karena itu, jangan kehilangan waktu untuk Tuhan. Jangan kehilangan waktu untuk Tuhan. Banyak kali kita ingin kehilangan waktu untuk Tuhan. Karena kesibukan-kesibukan kita, karena pekerjaan-pekerjaan kita, atau juga karena kepentingan ini. Beberapa kali dalam tulisan singkat atau dalam pembicaraan dengan orang-orang muda sering saya katakan begini. Banyak kali untuk kesenangan kita punya waktu yang berlimpah. Untuk kesenangan kita, seringkali yang terjadi adalah begini. Biar jauh, kalau untuk orang-orang muda sering mereka bilang apa? Gas. Mereka bilang jalan. Mau jauh juga mereka bilang jalan. Tetapi untuk Tuhan, biar di sekitar sini mau datang di rumah Tuhan, mereka bilang terlalu jauh. Atau untuk kesenangan kita, ya kita bisa berjalan atau melihat satu malam itu orang bilang ini terlalu cepat. Kalau boleh 2 malam, kalau boleh 3 malam. Tetapi untuk Tuhan 1 jam atau 2 jam di rumah Tuhan ini, kadang-kadang orang bilang terlalu lama. Ya, kadang-kadang orang bilang 1 jam di rumah Tuhan ini, orang bilang terlalu lama. Tetapi ingat, ketika engkau memperhitungkan untung dan rugi dengan Tuhan, ingat apa yang tadi saya katakan. Kita ini sebenarnya orang-orang hukuman. Kita ini sebenarnya orang-orang buangan. Tetapi Tuhan tidak menghukum kita. Dia mengasihi. Pesan yang terakhir untuk kita,
Orang yang sudah mengalami kasih Tuhan tidak akan mudah melepaskan atau meninggalkan Tuhan. Orang yang sudah mengalami kasih Tuhan tidak akan mudah melepaskan atau meninggalkan Tuhan. Orang buta tadi, ketika semua orang Farisi dan ahli Taurat katakan bahwa orang yang menyembuhkan engkau itu adalah orang yang berdosa karena dia tidak memelihara hari Sabat. Orang buta tadi dia katakan apa? Saya tidak tahu apakah dia orang berdosa atau tidak, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah sebelumnya saya orang buta, sekarang saya di sini. Apa yang dia buat? Dia menyembah Yesus. Sekali lagi, orang yang sudah menerima dan mengalami kasih Tuhan tidak akan mudah melepaskan atau meninggalkan Tuhan. Banyak kali orang meninggalkan Tuhan, orang melepaskan Tuhan hanya karena kepentingan. Orang bisa meninggalkan Tuhan karena mungkin juga karena kelaparan. Banyak kali orang meninggalkan imannya hanya karena dia tidak punya makanan, melepaskan Tuhan. Orang juga bisa meninggalkan Tuhan, orang juga bisa melepaskan Tuhan hanya karena dia berkekurangan. Tapi kita diingatkan oleh orang buta yang telah sembuh itu, apapun keadaan, Tuhan harus tetap di sana. Selamat berdoa.